berkat dan damai sejahtera. Saudara-saudari, ada seseorang di luar sana yang hidupnya akan diselamatkan melalui video ini. Banyak dari kalian hidup di bawah pengaruh iblis yang tidak kalian sadari. Sekarang, kalian memiliki pilihan melalui pesan ini. Kami akan memberikan informasi yang diperlukan. Namun, pada akhirnya, terserah kalian untuk mengusir iblis-iblis itu dan menggunakan penilaian kalian, dipimpin oleh Roh Kudus dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengertian. Mari kita mulai. Ingat untuk berlangganan saluran ini dan menyukai video ini jika kalian belum melakukannya. Beberapa bagian dari video ini menggunakan narasi orang pertama. Nomor 1. Iblis tidak pernah berhenti mencoba memancing kemarahan, amarah, atau kebencian dalam diri kalian. Mereka tidak bisa berhenti berusaha. Cara ini adalah metode tambahan untuk menguras energi kalian, yang akan kita bahas lebih rinci pada poin kedua. Tujuan utama iblis adalah membuat kalian bertindak tidak konsisten, karena dengan begitu kalian lebih mungkin membuat keputusan yang akan disesali. Ketika kalian melakukannya, kalian cenderung bertindak berdasarkan perasaan, melalui emosi yang kuat, menyalahkan persona itu, dan keesokan harinya, kalian akan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya melakukan itu? Karena iblis itu telah membangkitkan kalian. Iblis senang memanipulasi kalian untuk bertindak tidak konsisten, karena ini adalah pertempuran rohani. Iblis sangat menikmati memengaruhi kalian untuk hidup melawan kehendak Tuhan. Akibatnya, kalian mungkin terlibat dalam pergulatan dengan mereka. Kalian merendahkan diri ketika bertarung dengan iblis, dan kalian bisa yakin iblis pada akhirnya akan mengelabui kalian karena pengalaman mereka. Karena iblis adalah satu-satunya cara mereka tetap tersembunyi. Mereka terbiasa hidup dalam waktu iblis dan bersifat jahat. Namun, kalian adalah anak-anak Tuhan yang terpilih. Mungkin dulu kita terbiasa dengan itu, tetapi kita telah mengatasinya. Roh Kudus telah memberi kita akses ke segalanya, sehingga kita tidak lagi membutuhkan penghasut, penggehek, atau panduan pertengkaran terus-menerus. Kita tidak boleh melakukan itu. Satu hal tentang iblis adalah mereka senang memprovokasi kalian untuk membuat kalian bertindak tidak rasional, marah, atau kesal. Kalian harus menyadari bahwa mengabaikan mereka adalah cara terbaik untuk menghadapi ini. Iblis benci diabaikan karena itu membuat mereka tahu bahwa mereka tidak mendapatkan energi kalian. Nomor 2. Iblis adalah vampir energi. Mereka senang menguras tenaga kalian. Ini adalah cara utama iblis mengambil energi kalian dengan memberikan kekuatan kalian kepada mereka. Dan bagaimana mereka mendapatkan energi kalian untuk mendukung mereka? Dengan membuat kalian goyah. Mereka bisa mendorong kalian keluar dari karakter, memancing kemarahan, amarah, dan kebencian, dan akhirnya membawa kalian ke dalam dosa. Itulah fungsi utama iblis. Oleh karena itu, pertempuran rohani adalah taruhan terbaik kalian saat melawan setangan setan ini. Kenakan sepatu damai dan ikat pinggang kebenaran. Dan ingat, untuk tidak pernah berdebat bolak-balik dengan iblis. Saya sangat menyarankan kalian semua untuk meminta kepada Tuhan karunia Roh Kudus dan agar Dia meningkatkan kepekaan kalian. Begitu kalian memiliki kepekaan, kalian akan bisa melihat iblis-iblis ini bekerja melalui wadah-wadah mereka. Jika kalian belum memiliki kepekaan, mintalah kepada Tuhan karunia Roh Kudus. Keturunan setan adalah iblis. Apa tujuan setan? Membunuh, mencuri, dan menghancurkan. Iblis juga bertindak dengan cara yang sama. Mereka menjalankan perintah Tuhan mereka. Iblis, keturunan setan, menjalankan agenda setan. Sementara anak-anak Tuhan menjalankan kehendak Tuhan Israel. Seperti yang kalian tahu, beberapa orang secara sukarela atau tanpa sadar terlibat dalam hal ini. Tolong, pahami ini, dan perhatikan. Saya merasa lelah. Dulu saya terus-menerus berdebat dengan monster-monster ini, dan iblis menginginkan itu. Mereka ingin kalian merasa lelah. Mereka ingin kalian percaya bahwa kalian tidak berharga dan tidak layak.
Mereka ingin kalian didorong oleh perasaan tidak menyenangkan itu, yang juga bisa menyebabkan keputusan yang disesali dan perilaku merusak diri. Kepemilikan iblis yang membenci diri sendiri adalah keadaan yang mereka inginkan. Atau, kalian bisa bereaksi dengan kekerasan dan berakhir di penjara. Mungkin kalian melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan hukuman 25 tahun hingga seumur hidup di penjara. Jadi, tolong perhatikan ini. Itu membawa kita ke nomor 2. Iblis adalah vampir energi. Mereka suka menguras vitalitas kalian. Tetapi bagaimana mereka melakukannya? Dengan membuat kalian merasa marah. Satu hal tentang iblis ini, ketika kalian mengabaikan mereka, mereka akan mencoba menyebarkan kebohongan dan rumor. Karena mereka melihat kalian tidak bereaksi. Mereka benci kalian tidak bereaksi terhadap kebencian. Sekarang mereka harus mulai menyebarkan kebohongan. Abaikan saja semuanya. Pahami bahwa jika kebohongan itu menyebar, Tuhan akan memastikan bahwa kebenaran selalu ditinggikan pada waktunya. Jadi, jika kebencian tidak berhasil, mereka mulai menyebarkan kebohongan. Abaikan saja. Dibutuhkan kekuatan rohani untuk mengabaikan iblis-iblis ini. Nomor 3. Ketika seseorang dirasuki iblis, kita melabeli iblis dengan huruf besar S. Baik itu satu roh iblis, banyak, tujuh, atau lebih. Seseorang yang berada di bawah pengaruh iblis akan berusaha menghancurkan ikatan kalian dengan Yesus dan Tuhan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba merusak ikatan kalian dengan Yesus, Putra Tuhan, dan Yang Maha Tinggi. Itu adalah tujuan utama iblis. Tujuan agen iblis adalah merusak, menghancurkan, dan menjauhkan kalian dari Yang Maha Kuasa dan kasih Yesus Kristus. Itu juga tujuan utama. Dan jika kalian menjadi korban, kalian akan mendapati diri kalian tenggelam lebih dalam ke dalam dosa. Semakin terasing dari Tuhan, dan semakin dekat dengan tubuh kalian, yang adalah dosa, yang adalah kematian rohani. Tujuan utama iblis adalah membawa kalian menuju kematian rohani. Setelah kalian menyerah pada dosa, kalian tidak ingin berpaling darinya. Kalian tidak ingin mendapatkan kembali kekuatan kalian. Kalian tidak ingin mengejar Tuhan dan kebenarannya. Dan kalian tidak ingin memiliki hubungan dengan Yesus. Ini sekarang akan muncul sebagai kematian fisik. Saya beritahu kalian, banyak orang telah mati karena ini. Mereka dihapus dari situasi setelah merusak hubungan seseorang dengan Yesus dan Tuhan. Karena itu, sangat penting untuk diingat bahwa tidak ada yang bisa mendekati Tuhan secara langsung. Sebaliknya, mereka harus melalui Yesus. Fondasi yang kokoh sangat penting, karena itu akan memastikan kalian dibangun di atas batu dan akan tetap kuat. Apapun yang terjadi ketika badai dan cobaan datang, selalu jaga hubungan yang erat dengan Kristus. Kami menginginkan hubungan yang tulus dan pribadi. Kami tidak ingin terlalu religius. Bukan hanya pergi ke gereja pada hari Minggu. Tuhan, lakukan doa rohani. Miliki hubungan yang erat dengannya. Dan carilah Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kalian. Jadi, ingatlah bahwa ketika kalian melihat seseorang yang dirasuki iblis, bukan berarti mereka tidak. Karena iblis dan roh jahat bisa menggunakan siapa saja. Mereka akan mencoba menghancurkan ikatan kalian dengan Tuhan. Banyak dari kalian mungkin bisa memahami ini. Ini terjadi begitu sering, sehingga beberapa dari kalian mungkin juga bisa merasakannya. Tulis di kolom komentar jika kalian bisa memahami ini. Nomor 4. Iblis selalu cemburu, iri pada kesuksesan dan kemajuan kalian. Bayangkan, bahkan jika kalian belum mencapai kesuksesan dan sedang bergerak maju, mereka tetap akan mencoba menghambat pertumbuhan kalian. Mereka sepertinya tidak pernah puas. Iblis tidak pernah bersukacita saat kalian berhasil. Mereka selalu menyimpan iri hati dan kecemburuan. Selain itu, mereka akan mencoba menjebak kalian. Jika kalian sedang menuju kesuksesan atau jika kalian perlahan-lahan naik, bahkan ketika kalian berada di titik terendah, apapun yang terjadi, katakanlah semua orang pernah gagal di beberapa titik.
tetapi kalian mulai bangkit lagi. Maju, mendekat kepada Yang Maha Tinggi, dan berkembang sedikit demi sedikit. Langkah kecil, kalian sedang membebaskan diri dari ikatan dan menjadi benar di hadapan Yang Maha Tinggi. Kalian tidak lagi mencintai dunia dan terpisah darinya. Kalian mematahkan dua rantai yang menahan kalian. Rantai pertama membuat kalian dalam perbudakan, dan kalian mematahkannya. Rantai kedua menahan kalian, dan kalian mematahkannya. Yang kalian lakukan hanyalah menjalankan kehendak Tuhan untuk hidup kalian, melakukan apa yang benar, mematuhi perintah Tuhan, dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, iblis tidak menyukai kemajuan apapun, bukan hanya yang sukses. Dan ketika kalian memiliki Roh Kudus, kalian akan melihat ketika seseorang menunjukkan kasih palsu atau tidak benar-benar memikirkan kepentingan terbaik kalian. Apalagi jika kalian sukses. Oh, mereka akan mencoba menjatuhkan kalian. Kampanye fitnah, kampanye kebencian, kesemburuan, dan iri hati akan muncul. Roh Kudus mengungkapkan semua kebenaran. Mereka tidak pernah menunjukkan sukacita untuk kalian. Meskipun kalian sedang berusaha sebaik mungkin, ketika seseorang tidak pernah bahagia untuk kalian, bahkan ketika kalian berada dalam situasi terburuk dalam hidup dan hanya bertahan, saya paham bahwa tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang bebas dari dosa. Tetapi tujuan kita tetap kebenaran. Kami berusaha sekuat tenaga untuk melayani Bapa dalam roh dan kebenaran. Tetapi orang-orang ini membenci. Mereka cemburu, penuh kebencian, dan tidak pernah bahagia untuk kalian. Roh itu jahat. Ingat ini selalu. Iblis selalu berusaha menghentikan perkembangan karena mereka iri pada pencapaian dan kemajuan kalian. Iblis juga akan membicarakan masa lalu kalian dengan kalian. Ada lebih banyak penghinaan dengan cara itu. Hal-hal yang kalian lakukan sebulan lalu, tetapi tidak lagi kalian lakukan sekarang, atau setahun, 2 tahun, atau sekitar 10 tahun lalu. Beberapa mengungkit hal-hal yang kalian lakukan 1 dekade lalu. Tegur upaya mereka untuk mengungkit sejarah kalian. Ingat bahwa kalian adalah ciptaan baru. Semuanya menjadi tua, dan semuanya diperbarui dalam Kristus Yesus. Jadi, ingatlah bahwa kalian bahkan tidak melakukannya lagi. Jadi jangan biarkan iblis mengungkit sejarah kalian. Kalian telah dibebaskan dari pelanggaran itu sekarang. Setelah kalian mengatasinya, mereka mencoba mengungkitnya lagi. Itu adalah roh jahat. Iblis senang melakukan itu. Nomor 5. Tuhan akan menggunakan seseorang untuk memperingatkan kalian tentang mereka. Ketika seseorang menggunakan posisinya untuk memperingatkan kalian tentang ancaman atau pengaruh berbahaya, itu adalah salah satu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kalian. Tindakan intervensi supernatural ini adalah bukti kewaspadaan dan perlindungan Tuhan atas kalian. Alkitab penuh dengan cerita di mana Tuhan mengirim orang untuk memperingatkan orang lain, memastikan mereka aman, dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Kisah Raja Daud dan Nathan adalah salah satu yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama. Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk mendekati Daud dan memperingatkannya tentang akibat dari perilakunya setelah dosa berat yang dilakukannya terkait Batsheba dan Uria. 2 Samuel 12:1-14. Hubungan Daud dengan Tuhan akhirnya dipulihkan ketika peringatan berani Nathan membuatnya mengakui dosa-dosanya. Kisah ini menunjukkan bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk memberikan pelajaran penting dan mengarahkan kita kembali. Dalam Perjanjian Baru, Paulus adalah contohnya, di mana ia memperingatkan umat Kristen mula-mula tentang bahaya mengikuti guru-guru palsu. Paulus memperingatkan para pemimpin gereja di Efesus dalam Kisah Para Rasul 20:29-31 untuk berhati-hati karena setelah kepergiannya, serigala-serigala buas akan masuk ke tengah mereka dan memangsa domba-domba. Paulus mengeluarkan peringatan ini untuk menjaga komunitas aman dari pengaruh luar dan menjaga kemurnian iman mereka. Konsep ini juga berlaku di luar pengaturan Alkitabiah dalam kehidupan sehari-hari.
Tuhan bisa mengirim peringatan melalui teman, kerabat, atau bahkan orang asing. Misalnya, anggota keluarga mungkin merasa tidak nyaman dengan hubungan baru yang kalian mulai, atau seorang teman mungkin menganggap pengaturan bisnis itu meragukan. Peringatan ini, yang sering diberikan dengan cara yang mendesak dan penuh perhatian, mungkin adalah cara Tuhan untuk menjaga kalian aman dari bahaya yang mungkin terjadi. Memiliki pikiran terbuka dan responsif terhadap peringatan ini sangat penting. Kemampuan untuk membedakan sangat penting untuk menentukan apakah pesan itu diilhami oleh Tuhan. Meskipun tidak setiap kata peringatan dari orang lain adalah firman langsung dari Tuhan, bijaksanalah untuk memperhatikan yang menyentuh hati, membawa kenyamanan, atau sesuai dengan ajaran Alkitabiah. Menurut Amsal 27,6, setia adalah luka dari seorang teman. Berlimpah adalah ciuman dari musuh. Terkadang teman sejati, yang dipimpin oleh Tuhan, akan memberitahu kita kenyataan yang menyakitkan karena kasih dan perhatian terhadap kesejahteraan kita. Mentor dan pemimpin rohani sering memainkan peran ini dalam kehidupan modern. Kepekaan dan pemahaman mereka, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Alkitab, dapat memberikan arahan dan peringatan yang membantu kita menavigasi situasi sulit. Mereka juga bisa membantu kita memahami petunjuk dan pesan yang Tuhan tinggalkan melalui kehidupan orang-orang di sekitar kita. Singkatnya, penggunaan Tuhan atas orang lain sebagai sistem peringatan adalah manifestasi kuat dari kasih dan perhatiannya kepada kita. Dengan mendengarkan peringatan ini dan menggunakan kepekaan, kita bisa tetap selaras dengan rencana Tuhan dan menghindari banyak masalah dalam hidup. Percayalah pada tanda-tanda ini dan miliki pikiran terbuka terhadap kebijaksanaan dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di jalan kalian. Nomor 6. Ketika iblis menghancurkan kalian, mereka akan menghilang. Mereka akan lenyap sepenuhnya dari muka bumi. Mereka tidak akan ada lagi dalam hidup kalian. Mereka hanya menghilang. Dan mereka akan mencari dan menghancurkan korban berikutnya. Itulah sifat iblis. Iblis berpindah ke korban berikutnya setelah menghancurkan satu. Tujuan mereka, apapun yang setan berikan untuk membunuh kalian, adalah rencana dan tujuan mereka. Apakah berhasil atau gagal, mereka berpindah ke korban berikutnya. Mereka sudah menghancurkan kalian, jadi mereka tidak perlu lagi berurusan dengan kalian. Mereka telah menghancurkan jiwa dan roh kalian. Itu menghancurkan hati kalian dan menyebabkan kalian menderita sakit hati. Itulah sifat iblis. Dan begitu iblis mengcapai itu, mereka berpindah ke yang berikutnya, menghentikan semua komunikasi dengan kalian, dan lenyap sepenuhnya dari muka bumi. Dan sebuah kata tentang individu yang dikirim iblis, mereka mendekati kalian, menghubungi kalian, sering mengirim pesan, mencoba mengunjungi kalian secara rutin, dan terus bertanya seperti, apa kabar? Dan haruskah kita nongkrong? Tetapi ketika tugas itu selesai, ketika mereka lulus ujian atau menghancurkan kalian, mereka tidak lagi menghubungi kalian. Ini adalah pertempuran rohani. Saya memberitahu kalian semua bahwa ini adalah pertempuran rohani. Iblis bertujuan untuk menghancurkan kalian, anak-anak Tuhan. Sekarang, iblis tidak mencoba memusnahkan iblis lain atau keturunan setan. Mereka mencoba menghancurkan kalian, orang-orang yang takut akan Tuhan, kalian yang terpilih. Nomor 7. Iblis selalu datang dengan agenda tersembunyi. Ini adalah tujuan rahasia. Di sini, saya menekankan pada agen. Apa itu agen? Bahkan jika seseorang bekerja untuk iblis secara sukarela, tidak semua orang tahu bahwa mereka melakukannya. Beberapa individu tidak menyadari bahwa mereka diperbut. Beberapa orang tidak menyadari bahwa mereka diperbudak oleh alam setan. Sekarang, beberapa orang dengan sukarela bekerja untuk iblis karena mereka menyadari bahwa iblis juga dapat memberkati mereka. Ya, ketika keturunannya melaksanakan kehendaknya, iblis juga dapat memberkati mereka. Hal ini sebanding dengan bagaimana Tuhan memberi upah kepada anak-anaknya karena melaksanakan kehendaknya dan mengejar kebajikan.
Keturunan iblis yang bekerja untuknya juga diberkati. Jika Anda tidak berubah dari jalan jahat Anda dan bertobat, manfaat dari iblis pada akhirnya akan membawa Anda ke neraka. Ya, iblis juga dapat memberkati mereka. Jadi, iblis biasanya licik, seperti ular, dan mereka selalu memiliki tujuan tersembunyi. Bukan berarti Anda tidak boleh melakukannya, karena memang begitulah sifat makhluk-makhluk ini. Apa tujuan terselubungnya sekarang? Mengapa demikian? Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan Anda. Tetapi, bagaimana tepatnya mencapainya tergantung pada Anda dan orang lain yang ingin tahu tentang bagaimana cara mendeteksi iblis. Roh Kudus adalah suatu keharusan. Anda harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Putra, Yesus Kristus. Anda harus tunduk pada otoritas. Tuhan akan memperingatkanmu. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan apa yang Dia katakan. Kamu bisa saja menerima mimpi dari Tuhan. Tuhan mungkin memperingatkanmu tentang seseorang melalui orang lain, atau kamu mungkin mengenali sinyal-sinyal yang selalu Tuhan berikan. Masalahnya adalah, kita perlu memperhatikan peringatan-peringatan itu. Mengapa? Kadang-kadang karena kurangnya kesadaran kita, kadang-kadang karena ketidaktaatan kita. Meskipun ada sinyal-sinyal itu, kita memutuskan untuk tetap berada di dunia fisik. Kita telah memutuskan untuk, tidak memperhatikan roh, alih-alih memilih jalan yang lurus dan sempit yang Tuhan sediakan untukmu. Marilah kita ikuti jalan kita, jalanku dan jalanmu. Kamu akan jatuh ke dalam jurang hitam sebagai akibatnya. Jika kamu merasakan sesuatu dari video ini, berikan jempol ke atas dan berlangganan saluran ini setelah kamu selesai menontonnya.